Maka dalam bahasa Arab ada ilmu namanya ilmu balaghah, ada namanya ilmu badi', ada namanya ilmu mantiq. Ada ilmu balaghah inilah yang kita jumpakan majaz, isti'arah, majaz. Itu ada memisalkan, mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu, tapi mesti harus tawazun. Tawazun ini satu jenis. Maka tak bisa majaz atau tawazun itu dengan tidak ada timbangannya. Contoh, kita mengumpamakan kemarin gonggongan anjing dengan azan. Ini tidak tawazun. Ini tak bisa karena jauh nih. Jauh, tidak sejenis. Jangankan itu, menjeniskan sawit dengan padi saja itu tak bisa. Dikiaskan padi dengan sawit tak bisa. Zakat padi sekian, zakat sawit sekian. Dimajazkan, sawit ini panennya sekian terus, sedangkan padi ini dalam setahun cuma berapa lah. Dicocokkan, disamakan. Zakat sawit saja wajib, masa zakat padi saja wajib, masa zakat sawit tak wajib? Ini pun tidak betul nih kalau untuk dikiaskan. Kenapa? Berbeda alat kias. Tak cocok ini. Tak cocok. Kenapa Ustaz tak cocok? Padi mengenyangkan, kira-kira sawit mengenyangkan? Tidak. Tidak. Padi makanan pokok, sawit makanan pokok juga tidak. Jadi alat kias di sini tak benar menurut para ulama. Kalau padi dikiaskan dengan gandum itu cocok. Itu pastinya. Ini yang disebut dengan tawazun. Jadi ada, kita memiliki namanya isti'arah. Isti'arah ni meminjamkan daripada perumpamaan atau analoginya, begitu dia. Tapi kalau kita lihat Kemenak kemarin tu analoginya salah. Analoginya saja yang nampaknya agak terpeleset itu. Tapi kalau dengan secara langsung membandingkan antara azan dengan dengan anjing, tidak juga kita jumpakan bahasa itu kemarin itu, tidak kita jumpakan. Cuma menganalogikan, dianalogikanlah daripada suara anjing dengan suara toa yang ada di masjid-masjid itu dia. Tidak, saya coba mendengar ada tak dia mengucapkan azan? Tak ada azan dia ucapkan, cuma analoginya itu yang tak betul, analoginya yang salah gitu dia. Tapi kalau tawazunnya tadi tidak. Jadi kata mereka Allah punya tangan, tapi memang tangan Allah tak seperti tangan kita. Kata mereka orang-orang Wahabi, ya kalau begitu Allah punya tangan tidak seperti tangan kita. Yang paling penting tangan itu ada juzuk, ada yang seperti ini, ada yang berlebih seperti ini. Taruhlah tidak seperti tangan manusia atau tangan yang lain. Apakah mungkin Allah memiliki tangan yang lain? Tidak. Maka mengumpamakan Allah dengan tangan itu jauh. Maka disebut oleh musannif apa? Majaz. Fa innal yadda biyad, fa innal yad bima'nal jarimah, dan sesungguhnya tangan yadun bima'nal jarimah, maknanya makna ini, tangan dengan makna seperti ini, muhalun alaihi ta'ala, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi kita akidah Abi Hasan Ash'ari, Abi Mansur Al-Maturidi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas bahwa Allah itu tidak memiliki tangan dan bahkan juga tidak memiliki tempat yang seperti mereka tuduhkan. Hadis yang mereka jual selalu hadis tentang Isra Mi'raj itulah. Hadis tentang Isra Mi'raj, karena Nabi ke atas langit tu pergi menjemput perintah solat. Nabi ke atas langit tu pergi berjumpa Allah, sempat tawar menawar dengan Allah. Makanya Allah itu betul-betul ada di atas langit. Itu jualan Wahabi ini, hadis Isra Mi'raj ini. Jualan mereka yang mengatakan Allah betul-betul berada di atas langit. Padahal ulama sudah menjelaskan, Imam Ibn Hajar menjelaskan, Nabi pergi Isra Mi'raj ke atas langit bukan berarti Allah bertempat di langit, tidak. Tapi langit maqamun munajat, qiblatud doa, tempatnya munajat, kiblatnya berdoa, itu langit. Makanya awak ketika berdoa menampung tangan. Kenapa kita menampung tangan? Karena kiblat doa adalah langit.
Kalau kiblat doa umpamanya Ka'bah, ya mungkin kita berdoa seperti ini. Makanya kita salat menghadap Ka'bah, karena Ka'bah kiblat salat. Kiblatnya doa langit, maka langit disebut dengan maqamul munajat. Kalau seandainya Allah di langit karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj menjumpai Allah ke atas langit, bagaimana dengan Nabi Musa yang menjumpai Allah di Bukit Tursina? Jelas ayatnya. Jelas ayatnya. Nabi Musa menjumpai Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Apakah Allah di Bukit Tursina? Jadi kalau Allah bertempat di Bukit Tursina, yang bertempat di langit kata Wahabi tadi siapa? Allah. Berarti nan manonan Allah satu, nan manonan Allah dua, kan bahaya itu. Bahaya. Jadi Nabi Musa ke Bukit Tursina bukan berarti Allah di Bukit Tursina tempatnya Allah, tapi Bukit Tursina itu maqamun munajat, tempat munajatnya Nabi Musa diminta oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujuduhu bila makanin, adanya Allah tidak berhajat kepada tempat. Allah tak berhajat kepada tempat. Itu harus kita ingat. Allah tak berhajat kepada tempat. Kalau tidak ada bertampik tu apa tu yang tak, berarti tak ada tu dua kata. Masa dia ada tapi tak berhajat kepada tempat. Allah nuzhah, Allah bersih daripada segala yang kita bayangkan tentang makhluk, dan Allah pun la yahtaju ila mahali wa makhsus. Allah tak berhajat kepada tempat dan kepada yang mengkhususkan. Itu Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi akidah kita, ya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini wujuduhu bila makanin, yang meyakini adanya Allah tidak bertempat. Itu dia. Jadi kadang kita tidak pula sebenarnya menjelek-jelekkan Wahabi ini. Sampai hari ini tak pernah kita mengkafirkan Salafi Wahabi. Alhamdulillah. Sampai hari ini tak pernah ada kalimat kita mengkafirkan mereka. Tak ada kalimat kita dengan kurang hajarnya sampai akan dengan akan membunuhnya. Tak ada. Mereka yang kalimatnya kalimat kotor, dengan menuduh orang yang ziarah kubur itu lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu kan mereka mengatakan. Orang yang cepat taubat kepada Allah, orang yang melakukan adanya foto-foto ulama wali di rumahnya, maka itu bagian daripada syirik. Dan bahkan ada yang mengatakan taghut. Enak saja mereka mengatakan kita kafir. Kita tidak pernah mengatakan mereka kafir. Mereka tetap saudara kita, tapi mereka tersesat dalam metode belajar. Itu saja perlu kita selamatkan. Kalau orang kafir, ya jelas tersesatnya, mereka tidak salat. Ini mereka ni salat, tapi mereka tidak menyadari diri mereka sesat. Dan bahkan ada yang menyadari diri dia sesat, tapi tak mau untuk berubah. Itulah yang disebut dengan jahil murakkab namanya. Jahil murakkab. Maka Wahabi ini kata para masyayikh kami dulu waktu di Mesir, Salafi ini dia jahil murakkab. Tentu jahil murakkab. Jahil murakkab ni kalau bahasa acunya, codiok tak bisa buat bayo, bongak tak bisa buat tak bisa diajau. Itu kalau bahasa acunya tu. Codiok indak bisa buat bondiang, bongak tak bisa diajau. Itu jahil murakkab namanya tu. Pintar tapi tak bisa diminta pendapatnya, tak bisa dibawa berunding dia. Bongaknya tapi tak pula bisa diajari. Kalau kita ajarinya pula dan codiok pada awak lah. Itu jahil murakkab itu tu. Kalau bahasa acunya tengok di kamus apa artinya. Codiok tak bisa buat bondiang, bongak tak bisa buat bajau. Itu dia. Cerdas, codiok tak bisa buat bondiang, bongak tak bisa pula ditunjuk ajari. Itu jahil murakkab. Itu siapa orang itu? Wahabi Salafi itulah jahil murakkab itu tu. Kafir enggak, kita tak mengkafirkan mereka. Biarlah cukuplah mereka mengkafirkan kita, nanti kekufuran itu akan kembali kepada mereka sendiri. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala tak boleh kita samakan dengan makhluk. Allah tidak berhajat kepada tempat. Allah tidak seperti tasawurnya makhluk. Allah tidak tasawurnya seperti tasawurnya manusia. Itulah Allah Rabbun Jalla Jalaluh.